Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Kita akan bahas tipe-tipe soal terbaru. Nah, teman-teman, kalau mendapatkan soal seperti ini jangan panik ya teman-teman, karena ini hanya perbandingan senilai. Kenapa? Yuk kita bahas. Ibu membeli telur 5 butir seharga 10.000. Jika ibu membeli 12 butir, ia akan mendapatkan diskon 10%. Nah, akhirnya ibu membeli 12 butir telur. Nah, gini teman-teman. Kita dengan dua langkah. Yang langkah pertama itu dengan perbandingan senilai. Nah, gini. Ini kan 5 butir. Harganya 10.000. Nah, kalau 12 butir berapa? Ini kan perbandingan senilai. Jadi dengan perkalian silang, oke? 12 kali 10.000 per 25. Ini kita coret menjadi 2, berarti 24.000. Nah, tunggu teman-teman. Jangan nanti teman-teman langsung memilih opsi yang ada angka 24.000. Bukan teman-teman, tapi baca lagi soalnya. Jika ibu membeli 12 butir, ia mendapatkan diskon 10%. Berarti yang harus dibayar ibu itu berapa? Nah, diskon kan? Diskon itu 10%. Nah, yang harus dibayar, oke? Itu adalah 90. Nah, 90% ini dari mana? 100 min 10% dari diskon. Itu adalah 90% kan? Jadi, yang harus dibayar itu 90 per 100 kali 24.000. Berapa? 21.600. Nah, ini yang harus dibayar oleh ibu gitu. Jadi teman-teman gak usah panik ya kalau mendapatkan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah silogisme teman-teman. Ini adalah silogisme tipe terbaru. Kenapa tipe terbaru? Karena ini ada gojekannya teman-teman. Nah, kita baca ya. Semua peserta balap liar yang berasal dari kota C tidak memiliki SIM. Karena balap liar diikuti oleh remaja di bawah umur. Premis yang kedua, meskipun berbeda daerah, tapi anak-anak yang ditangkap oleh polisi kota B adalah anak-anak dari kota C. Nah, teman-teman, kalau dapat soal seperti ini, teman-teman gak usah panik, karena dari kata ini sampai sini itu adalah sebagai pengecoh. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, teman-teman harus ingat tentang modus ponen. Yang P maka Q. Ini P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Kemudian ada modus tolen. Nah, P maka Q lingkaran Q. Ini lingkaran P. Kemudian satu lagi silogisme. P maka Q, Q maka R. Jadi P maka R. Nah, teman-teman, silogisme itu tidak hanya semua, sebagian. Nah, sekarang adalah tipe terbarunya dengan soal cerita seperti ini. Gitu ya. Teman-teman harus paham tentang modus-modus seperti ini. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah kalau dicerna lebih detail, ini adalah perbandingan 3 variabel. 3 variabel. Kenapa? Karena ini ada hari, ini ada orang, dan ini adalah hasil. Nah, tapi ini dalam bentuk persen. Nah, gitu ya. Yuk kita bahas. Ini O, W,
WH. Harinya ini 24, orangnya 18, hasilnya 40%. Nah, kalau untuk menyelesaikan dalam 16 hari, berapa pekerja yang ditambahkan? Berarti ini X, ini 16. Untuk menyelesaikan kan kalau keseluruhan adalah 100%. Nah, ini udah dikerjakan 40%. Berarti sisa 60%. Oke. Yuk, kita ini lurus, ini turun ke bawah. Lurus, ini naik ke atas. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan kali 16 kali 40% sama dengan 18 kali 24 kali 60%. Nah, persennya kita coret. X sama dengan 18 kali 24 kali 60 per 16 kali 40. Ini sama dengan 40,5. Tapi kita bulatkan ke atas, jadi 41 orang. Nah, tapi di pertanyaannya adalah ditambahkan. Berarti tambahan. Sini ya. Tambahan 41 dikurangi 18 orang. Berapa? 23 orang. Nah, ini adalah tambahan pekerjanya. Gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman. Analogi. Nah, analogi ini tidak hanya kata, kalimat. Kalau kata kan A titik B titik C sama dengan D, E, F gitu ya. Kalau kalimat itu ada yang hubungan objek atau yang SPOK, kalimat setara. Nah, kemudian di CPNS sekarang itu ada tipe terbaru teman-teman, yaitu misalkan gini, titik, garis, gambar. Nah, kalau teman-teman cermati, ini adalah sebuah tahapan. Ini juga sama, desain, pola, jahit. Ini adalah tahapan. Nah, apabila teman-teman mendapatkan soal seperti ini, teman-teman nanti di opsinya dipilih yang ada tahapannya, gitu ya. Oke.